RRI Live Music. Terus melangkah melupakanmu, lelah hati perhatikan sikapmu, jalan pikiranmu buatku ragu, tak mungkin ini tetap bertahan. Perlahan mimpi terasa mengganggu, ku coba untuk terus menjauh, perlahan hatiku terbelenggu, ku coba untuk lanjutkan hidup. Engkau bukanlah segalaku, bukan tempatku, hentikan langkahku. Usai sudah semua berlalu, biar hujan menghapus jejakmu. Terus melangkah melupakanmu, lelah hati perhatikan sikapmu, jalan pikiranmu buatku ragu, tak mungkin ini tetap bertahan. Perlahan mimpi terasa mengganggu, ku coba untuk terus menjauh, perlahan hatiku terbelenggu, ku coba untuk lanjutkan hidup. Engkau bukanlah segalaku, bukan tempatku, hentikan langkahku. Usai sudah semua berlalu, biar hujan menghapus jejakmu. Engkau bukanlah segalaku, bukan tempatku, hentikan langkahku. Usai sudah semua berlalu, biar hujan menghapus jejakmu. Engkau bukanlah segalaku, bukan tempatku, hentikan langkahku. Usai sudah semua berlalu, biar hujan menghapus jejakmu. Na 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 na. Yeay, Franco Family, tepuk tangannya dulu nih. Luar biasa ya, selamat malam untuk pendengar dan juga pemirsa RRI Net. Tonton apa yang Anda dengar. Malam hari ini bersama saya Femi Sareora dari RRI ND. Kita akan berbincang bersama dengan musisi dan juga penyanyi yang luar biasa dari Franco Family. Selamat malam semuanya. Selamat malam. Oke, ini kalau bernyanyi energi, kalau bersuara ternyata lembut-lembut manja ya. Oke, Franco Family, kita kenalan dulu nih. Yang hadir malam ini siapa-siapa namanya, silakan. Oke, saya sendiri sebagai vokalis, Celi pula, dan yang paling ujung di sana suami saya, Franco Family, itu sebagai player keyboard. Dan di samping saya pemain gitar, Kanoel. Di samping saya sebelah kiri, Angki Wau sebagai vokalis juga. Oke, jadi Franco Family ini punya dua vokalis ya. Iya. Ada Angki Wau dan juga Celi pula, dan gitaris tampan malam ini ada Noel Fernandes. Malam Noel. Boleh kasih mic-nya Kakak Celi? Oke, selamat malam. Oke, kabarnya bagaimana Noel? Kabar baik. Oke, siap untuk menghentak RRI Net Live Musik malam ini ya? Amin, amin. Siap.
Oke, kalau Kak Franco sendiri seperti apa nih perasaannya, kemudian keadaannya dan juga kabarnya nih Kak Franco? Kabarnya baik, perasaannya ya bahagialah karena malam ini boleh diundang oleh RRI untuk berbagi rasa dan sebagainya. Begitu dulu. Oke. Nah, malam hari ini di live musik ya, RRI Net, produksi RRI kita akan mengangkat tema Top Hits Night. Tepuk tangannya dulu sekali lagi. Nah, malam hari ini teman-teman dari Franco Family akan menghadirkan lagu-lagu hits ya dari 2015 sampai dengan 2022. Tapi sebelum kita bicara tentang lagu-lagu hits di masa 2015 sampai 2022, saya ingin tahu dulu nih awal mula ada atau terbentuknya Franco Family ini seperti apa? Kak Franco? Oke, silakan. Nanti disambung oleh vokalis istri saya. Ya. Oke. Awalnya grup ini berdiri di tahun 2019. Berawal dari saya, kebetulan puji Tuhan diberi talenta untuk bisa bermain alat musik, keyboard. Terus Tuhan juga mempertemukan saya dengan istri saya, Celi Pula, untuk sehingga bisa menyanyi. Terus ada adik ipar juga, ada ipar saya Yolis Pula, mungkin saat ini belum ada di sini. Dia juga seorang musisi dan player gitar. Nah, terus dalam perjalanan karena tahun 2020 kan kita COVID, jadi kami mencoba membuat karya lewat YouTube, sempat di YouTube selama 2 tahun. Setelah COVID-nya sudah agak berkurang, kami kembali hidup lagi. Dan saat itu ipar saya Yolis memang harus mengikuti istrinya ke Ruteng, jadi dia stay-nya terus di Ruteng. Saya akhirnya coba dalam perjalanan mendekati saudara Noel untuk bisa menggantikan posisi Yolis untuk mengisi gitarnya. Terus mengingat juga Cili tidak bisa nyanyi sendiri, jadi ada beberapa lagu yang harus duet, maka diajaklah saudara Angki. Oke, jadi memang pada awalnya ini Franco Family ini dari keluarga Om Franco ya, Kakak Franco ya, Kakak Franco, istri dan ipar ya. Oke, jadi memang ini keluarga musisi ya. Ya, amin. Kemudian dalam perjalanan ini bongkar sulam personil ya, bongkar tahu personil. Ada Noel mengisi di gitaris ya, di posisi gitar, dan juga Angki Wau. Saya ingin dengar suaranya Angki dulu. Ini juga kalau kita sering dengar di YouTube nih banyak karya-karyanya Angki. Suaranya juga wah ini benar-benar membius pendengarnya nih ya. Angki masuk dalam Franco Family ini ceritanya tadi disampaikan oleh Kakak Franco ya, awalnya karena untuk tambah, kemudian seterusnya selalu berduet bersama ya dalam Franco Family, atau seperti apa nih Angki? Ya beberapa kali sih kami ketemu terus ya, dan ada juga ini kan kembali ke job masing-masing lagi. Ada yang mintanya Franco dan Sally sendiri, ada juga yang minta bersama saya juga seperti itu. Tapi sering beberapa kali itu tuh kita selalu ketemu karena selalu dapatnya dengan saya terus. Jadi dalam arti dari yang punya hajatan seperti itu kan yang selalu meminta harus dengan saya. Jadi ya kita ketemu terus, dari akhirnya sudah. Akhirnya klop nih ya, matching ya. Karena memang pendengar dan juga pemirsa RRI Net, Franco Family ini sering perform, sering manggung nih ya, dari wedding, kemudian acara apapun juga sering memperdengarkan skill musik mereka ya. Oke. Nah kemudian kalau genre sebenarnya yang sering dibawakan oleh Franco Family ini seperti apa, Celi? Kalau soal genre kita sesuaikan dengan situasi. Jadi misalkan kita diundang untuk menjadi pengisi acara, penghibur di wedding muslim, berarti lagu yang kita nyanyikan itu juga kita sesuaikan dengan situasi atau tempat di mana kita manggung. Jadi soal genre kita tidak terpaku pada genre tertentu. Jadi sudah menjadi tuntutan profesi kami, semua genre kita harus bisa eksekusi seperti itu, Kak Fem.
Oke, tapi kalau Celi sendiri, kemudian Noel, Kak Franco, Angki, nyamannya nih bermain di genre apa? Kalau malam hari ini kan kita banyak genre ya, kalau dibilang ya pop ada, reggae ada nanti pastinya ya. Karena kita bermain di Top Hits Night. Nah, kalau masing-masing personil nih, enaknya nih mainnya di genre apa? Celi dulu. Siapa dulu nih? Celi Vokalis dulu, Oh, oke. vokalis dulu. Selalu vokalis yang pertama nih. Oke, Silakan. kalau saya sih lebih berusaha untuk bisa semua genre. Ya, kalau soal nyaman, saya tipikal orang yang suka hal-hal baru. Jadi semua genre akan saya coba dan saya berusaha untuk tampil semaksimal mungkin seperti itu, Kak Fem. Oke, jadi semuanya aman ya, semuanya bisa, akan dicoba ya. Oke, dan selama ini aman ya, berhasil ya. Puji Tuhan. Oke, Tergantung yang mendengar. oke, saya pikir tergantung budget ya. Atau itu salah satunya juga. Sepertinya. Oke, kalau Angki bagaimana Angki? Kalau saya sama seperti Sally tadi, semua genre itu pasti dan mau belajar lah paling tidak ya. Hanya karena selama ini kan orang banyak melihat saya dengan lagu yang mungkin lebih banyak ke lawas, lebih kayak itu ya. Jadi memang tetap dibawa lagu-lagu yang sekarang juga, tapi itu pun ya kembali lihat dari pendengar lagi gimana ini kamu convert tidak seperti ini, jadi seperti itu. Dan tapi saya akan membawa tetaplah untuk yang semua genre itu, mau yang sekarang, yang lama, yang dulu, pokoknya itu saya tetap harus berlatih terus. Oke, jadi sebagai penyanyi ya profesional ya, boleh yang mana saja silakan ditantang nih, silakan diuji. Angki siap maju ya, siap bertempur di dunia musik nih ya. Iya, Kak Fem. Kadang-kadang yang merequest lagu itu tidak peduli. Tidak peduli kamu bisa atau tidak, kondisimu sedang sakit atau tidak, tapi pada saat tampil kan kita dibayar kan. Jadi harus mau tidak mau, kita harus bisa memuaskan para pelanggan kita seperti itu. Oke, harus profesional Harus ya. profesional. Kalau Kak Franco dan Kak Noel sama ataukah ada yang berbeda? Atau mungkin lebih senang nih ya. Biasanya kan cowok tuh garang ya, musiknya yang sangar. Atau bagaimana nih Noel? Ya kalau saya pribadi sendiri memang suka dengan semua genre itu. Jadi kita sebagai seniman ya minimal harus belajar semua genre biar bisa mengiringi penyanyi dan yang lain-lain. Penyanyi dan lain-lain ya. Iya, sepertinya player memang harus dituntut, harus bisa semua. Skill musiknya juga harus Ya. mumpuni ya. Karena bukan cuma vokalis saja, kadang-kadang ada juga teman-teman kita yang mau menyumbangkan lagu. Dan tentunya lagu-lagu yang mereka pilih pasti hampir beberapa genre yang mereka bawakan, begitu Kak Fem. Oke, Kak Franco bagaimana mau menambahkan? Ya, seperti yang disampaikan oleh Pak Noel. Wes, Pak nih, khusus malam ini Pak ya. Ya. Mau tidak mau untuk menjadi seorang musisi profesional harus semua genre harus bisa menguasai. Nah, jadi hari-hari memang kita kutek-kutek jari di barang ini. Noel yang di penggitar ya kita itu. Oke, sehingga malam hari ini padu padan yang luar biasa ya dalam Top Hits Night ya, kita hadirkan lagu-lagu yang keren. Dan pendengar juga pemirsa RRI Net, Anda juga bisa menyaksikan tampilan Franco Family di YouTube RRI ND dan juga di YouTube RRI Net Official. RRI mempersembahkan RRI Playgo. RRI Playgo adalah aplikasi resmi Radio Republik Indonesia. Dengan satu sentuhan, Anda bisa mengakses Pro 3, Suara Identitas Keindonesiaan. Voice of Indonesia. Channel 5. RRI Radio untuk mengakses jaringan RRI Radio Pro 1, Pro 2, Pro 4. RRI Net, tonton apa yang Anda dengar. RRI Online. RRI 30 detik. Beyond. RRI Max. Editorial. Semua layanan ini bisa Anda dapatkan hanya dengan satu aplikasi, RRI Playgo. RRI Live Music.
sempurna. Segala kekurangan, semua kelemahan, kau jadikan cinta. Tanpamu aku tak bisa berjalan, mencari cinta sejati tak ku temukan. Darimu aku bisa merasakan kesungguhan hati, cinta yang sejati. Kamu Dikirim Tuhan untuk melengkapiku, untuk jaga hatiku. Kamu hasrat terindah untuk cintaku. Takkan cemas ku percaya kamu, karena kau jaga tulus cintamu. Ternyata kamu yang ku tunggu. Du-du-du-du-du-du. Du-du-du-du-du-du. Segala kekurangan, semua kelemahan, kau jadikan cinta. Oh, tanpamu aku tak bisa berjalan, mencari cinta sejati tak ku temukan. Darimu aku bisa merasakan kesungguhan hati, cinta yang sejati. Dikirim Tuhan untuk melengkapiku, untuk jaga hatimu. Kamu hasrat terindah untuk cintaku. Takkan cemas ku percaya kamu, karena kau jaga tulus cintamu. Ternyata 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 kamu yang ku tunggu. Du-du-du-du-du-du. Perjalanan membawamu bertemu denganku, ku bertemu kamu. Sepertimu yang ku cari, konon aku juga seperti yang kau cari. Kukira kita asam dan garam, dan kita bertemu di belanga. Kisah yang ternyata tak seindah itu. Kukira kita akan bersama, begitu banyak yang sama, latarmu dan latarku. Kukira takkan ada kendala, kukira ini kamu
sudah menjadi istimewa. Entah apa maksudnya tentang ujung cerita kita tak bersama. Semoga rindu ini menghilang. Konon katanya waktu sebulan akan adakan lagi yang sepertimu. Oh, ku kira kita akan bersama. Begitu banyak yang sama, latarmu dan latarku. Ku kira takkan ada kendala. Ku kira ini kan mudah, kau aku jadi kita. Kau melanjutkan perjalananmu, ku melanjutkan perjalananku. Ku kira kita akan bersama. Begitu banyak yang sama, latarmu dan latarku. Ku kira takkan ada kendala. Ku kira ini kan mudah, kau aku jadi kita. Kira kita akan bersama. Hati-hati di jalan. Kau dan aku tercipta oleh waktu, hanya untuk saling mencinta. Mungkin kita ditakdirkan bersama, rajut kasih, jalin cinta. Berada di pelukanmu mengajarkanku apa artinya kenyamanan, kesempurnaan cinta. Berdua bersamamu mengajarkanku apa artinya kenyamanan, kesempurnaan cinta. Kau dan aku tercipta oleh waktu, hanya untuk saling mencinta. Mungkin kita ditakdirkan bersama, merajut kasih, menjalin cinta. Berada di pelukanmu mengajarkanku apa artinya kenyamanan, kesempurnaan cinta. Berdua bersamamu mengajarkanku apa artinya kenyamanan, kesempurnaan cinta. Tak pernah terbayang olehku bila kau tinggalkan aku. Hancurnya hatiku, musnah harapanku, sayang. Berada di pelukanmu mengajarkanku apa artinya kenyamanan, kesempurnaan cinta. Berada di
pelukanmu mengajarkanku apa artinya kenyamanan, kesempurnaan cinta. Berada di pelukanmu mengajarkanku apa artinya kenyamanan, kesempurnaan cinta. Oh, oh, oh. Oh. Kesempurnaan Cinta versi Angki Wau dari Franco Family. Tepuk tangan sekali lagi dulu nih. Yeay, ini genre yang cukup berbeda yang saya tahu ya, sering dinyanyikan oleh Angki. Biasanya terkenal dengan penyanyi lawas ya. Betul, betul. Oke, ini Yunisara versi cowok ala Ende. Tapi ini Angki membawakan lagu Jesse seperti ini. Apa tantangannya nih? Kalau tantangan sih kalau untuk dari materi lagunya sih tidak masalah. Hanya saya dari segi yang pertama tuh menghafalnya, itu yang pertama. Apalagi lagu-lagu begini kan saya cuma mendengar sambil lalu tuh kan. Hanya karena dikasih job seperti ini, ya sudah mau tidak mau saya harus belajar harus dengar terus. Ya puji Tuhan akhirnya bisalah tereksekusi. Oke, Walaupun tidak semaksimal tapi ya bisalah seperti itu. Oke, bisa lah Rizky Febian keter-ketir begitu maksudnya. Ini berapa lama nih Angki persiapannya? Sehari 2 jam 3 jam begitulah. Oke, langsung tahu ya. Langsung tahu. Lagu top hit semuanya Angki hafal luar kepala. Iya. Bisa, yakin pasti mampu nih ya. Mampu ya. Mampu, oke. Kalau Celi sendiri nih, ini juga sering saya dengar kalau perform kan banyak lagu. Kalau dengan lagu-lagu top hits nih, ini kan yang masih baru ya, kemudian juga lagi boomingnya. Kadang-kadang kalau kita bawakan dengan versi kita kan, ini benar tidak nih, memberikan tantangan dan juga kita mencoba untuk membuat orang nyaman dengan lagu yang kita bawakan. Nah, kalau tantangan dari Celi sendiri yang dirasakan itu seperti apa? Membawakan lagu-lagu hits. Yang pertama faktor usia. Usia saya juga tidak muda lagi, sudah berkepala 3. Tetapi tuntutan profesi ini, misalkan kalau menyanyi di wedding party itu anak-anak yang menikah itu kan usianya sudah di tahun yang sudah lahir di tahun 90-an, 2000-an KFM. Jadi mau tidak mau walaupun kita sudah usia seperti ini kita harus tetap update lagu-lagu terhits sekarang. Dan kalau untuk soal persiapan bagaimana kita tampil di panggung ya melalui latihan tadi KFM. Ya. 1-2 kali pertemuan kita mungkin mencoba 1-2 lagu yang terhits untuk sekarang seperti itu. Oke, biasanya nih Franco Family punya jadwal latihannya bagaimana nih aturannya? Biasanya rutinnya 1 minggu sebelum Seminggu job, sekali atau seminggu saat ada mau job dulu nih? Mau job seminggu kita full. Oke. Nah, kalau memang belum ada job ya palingan dalam seminggu 1 atau 2 kali untuk kita kumpul-kumpul lagu. Oke. Ya. Baik, ini Pak Sutri ya, Ya. pasangan suami istri yang Ya. bernyanyi Ya. dalam satu grup musik nih. Ya. Pernah tidak misalnya nih ada ego ataupun juga misalnya ketika dalam grup ini kan ada Noel, ada Angki yang notabene orang luar tapi sudah menjadi keluarga. Ya. Pernah tidak ada kekurang kompakan atau mungkin ada ya lah sedikit-sedikit lah clash-clashnya atau seperti apa nih dalam bermusik ya, bukan dalam rumah tangga ya, Ya. dalam bermusik. Nih gimana nih? Ya, memang namanya sebuah grup dibentuk ya mau tidak mau kita harus menghadapi situasi seperti itu. Tapi bagaimanapun kita berupaya semuanya bisa berjalan normal. Oke, Ya. semuanya aman Harus terkendali aman ya. karena tujuan kita harus bagaimana kita menyukseskan acaranya orang yang sudah beri kepercayaan kepada kita. Tips kompaknya apa nih? Boleh Noel. Tips kompak dari Franco Family. Ya kalau untuk tips kompaknya ya kita saling mengerti satu sama lain saja tuh. Misalnya ada yang suka genre ini ya kita bisa mengikuti yang lain. Begitupun sebaliknya. Jadi saat latihan pun kalau ada yang mulai spanning atau marah atau tidak nyambung ya kita berusaha untuk saling menerima lah.
menerima kelebihan dan kekurangan masing-masing itu saja sih. Jadi emosinya bisa terkontrol ya, karena memang tujuannya sama nih, ingin musik yang bagus, ingin menghasilkan musik yang berkualitas. Nah, Celi dan Angki juga ini pendengar dan juga pemirsa RRI.net aktif sebagai penyanyi solo juga, punya single juga di YouTube kaliannya masing-masing. Nah, boleh cerita nih, ini ada lagu yang katanya diciptakan dan dinyanyikan oleh Celi pula. Wow, tepuk tangannya dulu. Yeay. Karena memang ini Celi juga pintar bermain alat musik ya. Ini jago juga nih. Ini diajar Noel atau diajar Kak Franco? Atau ajar sendiri, otodidak? Oke, Kak Fem. Lagu itu berjudul Pelangi. Lagu itu saya buat waktu kita sedang menghadapi COVID selama 2 tahun itu. Lalu duduk santai, pegang gitar, diskusi dengan Om Franco, bagaimana ini kalau saya buat lagu, saya bikin liriknya ya, kalau istilahnya lirik, terus syairnya nanti Om Franco bisa bantu. Dibantu juga dengan saudara saya yang tadi disebutkan Oleh Om Kak Franco, Yolis ya. Yolis pula. Terus kami bertiga duduk, mereka berdua menunggu dulu lagu itu jadi dulu, baru sama-sama memikirkan syairnya, seperti itu. Lagu itu dibuat karena kondisi yang artinya ada hujan, setelah hujan pasti ada pelangi. Oke. Ya. Di masa pandemi COVID ya, Celi ya? Ya di Oke. tengah terjadinya COVID selama 2 tahun itu. Lagu yang menceritakan bahwa ada harapan setelah masalah-masalah yang kita lewati, seperti itu. Oke, boleh nyanyi sedikit Celi ya? Tentang lagu Pelangi ini? Tapi jangan marah ya Kak Fem, saya sudah lupa-lupa ingat Oke. liriknya. Meleburlah dalam gelap, na 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 la la, na 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 la la. Saya lupa Kak, lupa liriknya. La 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 la. Sudah lama ya Atau Kak lagu Franco ini ya bisa bantu Kak mungkin Franco masih ya. ingat liriknya? Karena ya, tapi kalau di Kalau di YouTube RRI, kayaknya masih ya, ada kayaknya. Oke. Ya. kalau di RRI sering diputarkan lagu ini. Oke, Ya. lagu memberikan motivasi ya di Iya. masa pandemi COVID ya. Oke, kalau Angki sendiri, ini punya single sendiri juga nih ya. Ini jadi idola juga nih selain Celi di kota Ende. Silakan. Kalau single untuk selalu lagu yang dari orang yang untuk ke saya, bukan saya kayak Sally. Iya. Tadi kan menciptakan Iya, sendiri. Celi gitu cipta kan. sendiri, nyanyi luar sendiri. biasa lah. Kalau Angki biasa diciptakan orang, Angki yang membawakannya. Ya? Dipercaya saya untuk membawakan. Seperti ada lagu-lagu daerah seperti Sombo Momo, lagu dansa itu terus, aduh yang lama-lama saya sudah lupa. Album ya, itu Banyak, masih ya? berupakan kaset pita dulu kan? Zaman dulu, zaman Jadul. SMP SMA ya. Iya, ya betul sekali. Oke, itu kitanya masih mencoba untuk menghafal lagu. Angkinya sudah tenar ya sebagai seorang penyanyi ya kala itu. Betul. Oke, nah kalau kita bicara tentang musik, kemudian saat ini kan dengan adanya YouTube dan juga banyak kemudahan-kemudahan yang bisa diperoleh untuk bermusik. Menurut kakak berempat ini, seperti apa nih kemampuan bermusik anak Indonesia, anak NTT dan juga anak ND khususnya? Kakak Franco dulu. Baik, terima kasih. Memang saya melihat suatu perkembangan yang cukup bagus anak-anak kita dari bawah. Walaupun tanpa ada pendidikan formalnya untuk bermusik, tapi mereka mau belajar dari YouTube, dari tutorial yang ada. Saya angkat jempol buat anak-anak sekarang. Ya. Perkembangannya cukup luar pesat biasa ya Kak Franco ya. Oke. Hanya memang satu pesan saya, jangan lupa musik daerah. Nah, karena penting musik daerah itu, jiwa kita harus tetap menyatu dengan daerah. Karena kita ini lahir di tanah bumi rahim Pancasila. Nah, baik, itu saja pesan saya. Oke, kalau Kakak Noel bagaimana nih? Kalau saya sama dengan kakak Franco, jadi anak-anak sekarang juga bagus-bagus dah perkembangan dalam bermusiknya, bernyanyinya pun bagus-bagus sekali. Apalagi adanya YouTube ini, jadi mereka bisa mempromosikan karya mereka tuh. Jadi bisa juga rekaman di rumah masing-masing juga bisa.
Cuman seperti Kakak Franco bilang tadi, jangan melupakan lagu daerah apa masing-masing dari mereka. Ciri khasnya sendiri Ciri ya, khasnya. jangan sampai Entah mau di dilupakan. aransemen seperti apa, dengan kreativitasnya mereka terserah. Yang penting jangan melupakan musik daerahnya. Gitu. Oke, atau setidaknya campur nih, apa namanya, corak-corak musik ya, motif-motif musik motif daerah musiknya. dimasukkan dalam lagu-lagu Modern modern. etnik. Itu modern Oke, etnik itu ha. bagus. Oke, wah ini bicara dan musisi ini memang luar biasa ya. Kalau Kak Cili bagaimana nih? Kalau pandangan saya sampai dengan saat ini, perkembangan musik khususnya di Kota Ende itu sudah sangat luar biasa. Banyak sekali lahir grup-grup baru, grup vokal baru, terus pemain-pemain band, ya, akustik band banyak. Kalau saya mau sebut satu persatu nama, pasti KFM dan teman-teman adik-adik di sini pasti tahu semua. Dan bakat-bakat mereka itu mungkin bisa dikembangkan melalui perlombaan-perlombaan event atau misalnya bernyanyi. Mungkin bisa mengikuti ajang-ajang yang dibuat, salah satu mungkin lomba bintang radio atau mungkin lomba antar sekolah, antar sekolah, atau mungkin ada tempat-tempat kerohanian, misalkan gereja membuatkan perlombaan, bisa membangun mental, selain mental, skill atau teknik kita dalam bernyanyi supaya semakin terolah. Karena kalau hanya bisa untuk diri sendiri saja, tidak akan bermanfaat bagi orang lain. Dan tentunya pasti akan bisa bermanfaat untuk orang lain, juga untuk diri sendiri. Seperti itu, Kak Fem. Oke, dan mendengar juga pemirsa RRI Net, Celi pula merupakan mantan pemenang bintang radio tingkat RRI Ende di tahun 2016. Waktu itu mewakili RRI Ende ke Kendari ya? Kendari ya. Oke, mewakili RRI Ende Kendari, dan di tahun 2017 Celi pula menjadi juri. Juri dalam perlombaan bintang radio tingkat LPP RRI Ende. Jadi memang wah ini tidak diragukan lagi ya, ini sudah terpercaya. Kalau Angki sendiri bagaimana tentang musik anak-anak saat ini? Kalau saya sih sama seperti bertiga ya. Memang perkembangannya pesat sekali, apalagi yang saya lihat di YouTube bermunculan dari penyanyi, musik, semua itu yang baru-baru semua, dan itu anak-anak milenial yang sekarang. Dan itu luar biasa loh, luar biasa sekali. Oke, sangat kreatif. Nah, bicara dengan begitu banyaknya lagu yang muncul, kemudian penyanyi-penyanyi atau grup band atau grup musik yang muncul. Menurut Kak Franco dan juga Noel dulu nih, ini sebagai seorang musisi, bagaimana cara membuat sebuah lagu ini menarik dan menjadi hits? Itu baik, terima kasih. Mungkin saya bisa sebutkan ada beberapa faktor ya. Silakan Kakak. Yang pertama, kekuatan syair lagu. Kalau bagaimana lagu itu bisa bertahan kalau syairnya bagus. Yang kedua, liriknya. Liriknya juga mesti menentukan, tidak membosankan orang. Jadi kapan saja orang putar tetap enak. Yang ketiga, musik aransemennya. Tidak membuat orang dahi berkerut. Maksudnya, ya, untuk berpikir menerjemahkan tuh. Oke. Artinya biar nyaman orang dengar dalam semua galangan bisa masuk, maksudnya. Semua usia bisa menikmati lagu yang bisa dihasilkan ya. itu bisa dinikmati. Oke. Ya. Mungkin dari saya dengan terakhir itu kalau studio sih bisa di mana saja, yang penting jagonya sang operator untuk mixing hasil karyanya. Nah, Oke. Jadi dari saya kekuatannya itu di syair, lirik, kemudian aransemen musik ya. Musiknya, ya. Video atau mixing itu Ya. sebagai packagingnya, kemasannya ya. kemasannya, ya. Oke. Kalau Noel, gitaris handal Kota Ende, ye. Amin, amin. Bagaimana nih Noel? Kalau saya ya sama dengan Kakak Franco juga sih, maksudnya tema, lirik, lagunya, syair. Intinya tema juga tuh, temanya tentang apa, lagunya ini menceritakan tentang apa, segala macamnya. Dan aransemen musiknya, bagaimana dari arrangernya bisa membuat musiknya jadi terdengar enak gitu. Jadi seperti itu. Easy listening gitu ya kakak ya. Jadi musik juga jangan bikin orang pikir, aduh ini lagu maksudnya apa ini ya. Ini seperti pikir matematika 5 kali 5 berapa ya. Tapi setidaknya dengar musik langsung
kena di hati gitu ya kakak ya. Oke, kemudian nih menurut kalian ini sering manggung, sering mendengarkan banyak referensi, potensi musik genre apa yang akan terus hits nih, akan hits dan juga everlasting? Kalau menurut saya sih sampai dan saat ini yang masih tetap bertahan itu dangdut ya. Karena musik dangdut itu sangat menghibur. Oke. Iya. Kalau soal bagaimana lagu itu bisa bertahan, kembali lagi dengan penjelasan Om Franco, kembali lagi pada tema dari lagu itu. Karena untuk masa sekarang, kalau ini saya yakin kita semua ini pasti hobi main TikTok. Oke, benar-benar. Jadi lagu-lagu yang sering viral itu lagu-lagu yang orang bilang baper, mempengaruhi perasaan. Lagu Apa lagu yang mendayu-dayu ya. lagu yang menceritakan kondisi atau situasi bagaimana kita sedang patah hati, ditinggal seseorang dan lain-lain itu. Lagu Gegana, Iya. Gelisah Galau Merana, mikirin kamu. Oke, oh. Oke, oh jadi kalau menurut Jerry itu lagu dangdut ya, ini akan everlasting lah ya, akan bertahan terus ya. Oke, kalau Angki mungkin punya pendapat berbeda atau sama juga? Sama aja lah. Sama saja lah ya. Saya sih, kalau saya mungkin dangdut betul itu yang pertama. Tetap terlepas dari selera lagi kan. Ya pop juga lah salah satu. Dan kita bukti lawas-lawas yang lama dan sampai sekarang kan. Dari masa ke masa, masa ke masa. Contoh senior-senior dulu lah contohnya lagu-lagu itu. Nah itu pun tidak pernah, ya everlasting dan tidak pernah habis. Oke. Irreplaceable lah. Gitu. Lagunya ini lawas tapi di-recycle ya dengan sentuhan modern, sentuhan yang berbeda. Ini juga bisa membuat lagu ini akan terus hits. Ini saat yang tepat untuk tetap sehat, lindungi diri kita dan keluarga. Kita bisa melawan virus yang menyerang, menghadapi semua rintangan menghadang. Ingat selalu pesan RRI, Jangan lupa terus jaga diri kita. pakai maskermu, gunakan selalu. Cuci tanganmu setiap waktu. Jaga jarakmu Kuatkan imunmu bersama RRI, kita tangguh. Jangan lupa ya, selalu pakai masker, jaga jarak, cuci tangan pakai sabun, hindari kerumunan dan siap divaksin. Kita tangguh. Lama sudah tak kulihat kau yang dulu ku mau. Kadang ingat, kadang tidak. Bagaimana dirimu? Kau
sana, berhenti aliran darahku. Kau menatap mataku, kau cantik hari ini, dan aku suka. Kau lain sekali, dan aku suka. Takkan ku biarkan lagi kau menghilang dari kehidupanku. Oh yeah. Kau cantik hari ini, kau cantik, dan aku suka. Kau lain sekali, oh, dan aku suka. Yeah. Kau cantik hari ini, dan aku suka. Kau lain sekali, dan aku suka. Baru putus, baru saja putus, tak perlu engkau bingung terlalu lama. Lebih baik kita terus maju, dapat mimpi yang baru. Oh, punya pacar harus lebih baik, punya pacar harus lebih keren. Tapi keren gak cukup, yang paling penting kita harus bahagia. Hati-hati, harus hati-hati kalau masalah hati. Jangan sampai mengulang cerita salah pilih kekasih. Punya pacar harus lebih baik, punya pacar harus lebih keren. Tapi keren gak cukup, yang paling penting kita harus bahagia. Hati-hati, harus hati-hati kalau masalah hati. Jangan sampai mengulang cerita salah pilih kekasih. Punya pacar harus lebih baik, punya pacar harus lebih keren. Tapi keren gak cukup, yang paling penting kita harus bahagia. Kita harus bahagia. Kita harus bahagia.
harus bahagia. Kamu harus bahagia. Kamu harus bahagia. Kamu harus bahagia. Oh, oh. Du, du. Kamu harus bahagia. Walaupun jiwaku pernah terluka hingga nyaris bunuh diri, wanita mana yang sanggup hidup sendiri di dunia ini? Walaupun telah tutup mata aku, begitupun telingaku, namun bila dikala cinta memanggilmu, dengarlah ini. Walaupun dirimu tak bersayap, ku akan percaya kau mampu terbang bawa diriku tanpa takut dan ragu. Walaupun mulutku pernah bersumpah, sudi lagi jatuh cinta, wanita seperti diriku pun ternyata mudah menyerah. Walaupun kau bukan titisan dewa, ku takkan kecewa karena kau jadikanku sang dewi dalam taman surgawi. Oh, 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 Dirimu tak bersayap, ku akan percaya kau mampu terbang bawa diriku tanpa takut dan ragu. Walaupun kau bukan titisan dewa, ku takkan kecewa karena kau jadikanku sang dewi. Oh, oh, RRI Live Music. RRI Live Music produksi RRI ini masih bersama Franco Family. Yeay, malam ini masih bersama dengan Franco Loba, Noel Fernandez, Celi Pula dan juga Angki Wau. Nah, bicara tentang top hits ya, lagu-lagu yang hits sekarang. Kalau menurut kakak berempat nih,
apa lagu hits yang sedang digandrungi atau yang kalian suka? Kalau saya ya Ambon ya pastinya, itu si Presley yang pernah dengar lagu Mantan kan, Mantan Jadi Tamu, ya itulah. Oke, kalau Celi? Nanti ada satu lagu yang bakal saya nyanyikan, Savi, Sang Dewi. Itu dari Lyodra, dan juga sepertinya banyak ya lagu-lagu viral yang bikin baper. Tak Ingin Usai. Oke, ya benar. Kisah Fronka ya. Iya. Terus kalau dari anak-anak karya anak-anak timur tuh, Angin Datang Kasih Kabar. Oke. Kalau Noel, jadi anak timur juga ini tidak kalah ya dengan musisi luar ya. Oke. Kalau saya pribadi ya seperti lagunya Harus Bahagia tadi, lagu Yura Yunita, terus ada Novia Bahmi, ini Nadine, itu lagu-lagu indie, band-band indie saya suka juga. Gitu. Oke. Kak Franco? Saya mengikuti bertiga. Saya pikir Ya. punya versi sendiri ini ya. Tidak, mengikuti. Oke, mengikuti. Ini benar-benar Franco family ya. Satu suara. Oke, kemudian apa pengalaman berkesan kalian yang tak terlupakan ketika berkarya di dunia musik? Kak Franco dulu. Baik, terima kasih. Paling berkesan buat saya itu waktu pernah dalam satu hari saya jawabnya 2 kali, 2 tempat yang berbeda dan jauh jaraknya. Oke. Itu, waduh, sudah tidak bisa lagi memain ini. Pokoknya sudah ngantuk, capek. Akhirnya beberapa lagu itu saya, intro itu nadanya sudah fals. Oke. Jadi penyanyi sudah kebingungan, ini mau bawa kemana. Karena saya kecapean. Oke. Karena dalam satu hari 2 job yang di jam yang berbeda. Baru di jarak yang jauh. Oke. Itu Ini yang tak paling terlupakan berkesan. benar Tak pengalamannya terlupakan. ya. Ya, Oke. itu. Kalau Noel? Kalau saya paling berkesan waktu main di lapangan Perse, mengiringi artis dangdut ini KDI kalau tidak salah. Jadi pas selesai manggung, artisnya minta foto, mau peluk, ada pacar di bawah. Jadi terpaksa tolak-tolakan sama artis. Jadi ini apa namanya risiko jadi pemain panggung ya. Oke, foto bareng ada pacar, oh mati ya, pulang awas kau nanti. Oke. Celi, bagaimana Celi? Kalau saya sih hampir semua perform itu berkesan, karena setiap perform itu pasti punya cerita yang meninggalkan kesannya masing-masing, baik itu hal yang positif ataupun negatif. Tetapi yang saya ingat sekali, waktu Franco Family diundang tampil di RRI, saya lupa itu acaranya tahun berapa, sedang bernyanyi, tiba-tiba kabel mic terlepas. Dan mau tidak mau satu mic dari Angki Wau itu kami bagi bersama, nyanyi bersama. Oke. Itu mau tidak mau. Dan saat itu reaksi para undangan, entahlah apakah mereka terkejut ataupun mereka punya kesan tersendiri, saya kurang tahu, tetapi tetap pada akhir penampilan kami mendapatkan aplaus dari mereka. Seperti itu. Oke, mantap. Kalau Angki? Yang salah satunya yang seperti Sally bicarakan barusan, itu salah satunya. Kalau yang apa? Kesan-kesan yang baik ya, maksudnya yang saya dapatkan selama ini itu sama, yang keduanya ini sama seperti Kak Franco tadi. Kalau Kak Franco sehari yang sama, saya beda sehari. Contoh sehari ini, semalam ini saya di Bawai contoh. Terus harus pulang, memang besok pagi harus ke Larantuka lagi, dan itu tidak tidur, harus live di Larantuka. Itu kedua ya. Dan yang ketiganya, kalau saya sudah diundang oleh orang-orang besar ya, pejabat-pejabat besar, itu yang luar biasa, yang tidak bisa saya lupakan. Penghargaan atas talenta ya. Oke, yang terakhir secara singkat saja, motivasi musik yang bisa diberikan agar sebuah lagu ini bisa terus bertahan, kemudian penyanyinya juga bisa kreatif untuk menciptakan lagu, mencetak hits-hits yang luar biasa, seperti apa? Saya dulu ya. Sekarang banyak media sosial yang bisa membantu viralnya sebuah karya. Misalkan lewat TikTok, YouTube, Facebook, Instagram, atau Twitter.
anak-anak muda sekarang semakin dengan berkembangnya zaman, mereka juga semakin banyak belajar melalui sosial media yang mereka sering bermain. Jadi motivasi saya untuk adik-adik, teruslah berkarya, buatlah karya-karya kalian yang terbaik, dan yakin suatu saat pasti melalui media-media sosial yang kalian bermain itu pasti akan mengangkat karya kalian itu menjadi dikenal banyak orang, seperti itu. Asalkan karyanya ini juga memang bagus ya, yang berkualitas Celi ya. Oke. Noel? Ya intinya buat karya yang bagus, bisa mendidik, punya nilai yang baik lah buat pendengar, itu saja. Kalau dari saya sih ya untuk adik-adik semua di mana saja berada, kalau punya talenta atau punya hobi dalam hal apa saja, itu jangan takut untuk berkarya. Tampilkan saja, kan sekarang kan sudah banyak media sosial nih. Jadi saya rasa itu menjadi suatu wadah untuk menyalurkan bakat, itu saja. Oke, harus pede gitu ya. Oke, Kak Franco, silakan yang terakhir. Baik. Harapan saya saja untuk adik-adik milenial, khususnya yang mau berkarya. Yang pertama, harus berani untuk mengeluarkan ide sendiri, jangan ikut orang. Nah, sehingga karyamu akan bertahan. Kalau seandainya kamu punya karya benar-benar aransemen sendiri, tidak ikut aransemennya orang, lagunya tidak ikut orang, itu pasti bertahan, yakin. Memiliki karakter ya. Karakter, ya. Original juga hasilnya Ya, yang kedua jangan lupa Tuhan Allah. Berdoa supaya karya yang kita pasti Tuhan berkat. Oke, amin, amin, amin Ya. yang panjang ya, Itu saja, amin. Oke, baik, terima kasih untuk Franco Family. Kita kasih tepuk tangan dulu, yeay. Luar biasa Franco Family, Kak Franco Loba, Kak Noel Fernandez, Kak Celi Pula, dan juga Kakak Angki Wau. Terima kasih sudah hadir bernyanyi di RRI Live Musik Produksi RRI ND. Tonton apa yang Anda dengar. Saya Feby Suraora dari RRI ND. Terima kasih, selamat malam dan sampai jumpa. The Arizona sky burning in your eyes. You look at me and babe, I wanna get on fire. It's burning in my soul like California gold. You found the light in me that I couldn't find. So when I'm all choked up and I can't find the words, every time we say goodbye, maybe it hurts. When the sun goes down and the band won't play, I'll always remember us this way. Lovers in the night, birds trying to ride. We don't know how to run, but then we try. But all I really know is where I wanna go. The part of me that you will never die. So when I'm all choked up and I can't find the words, every time we say goodbye, baby, it hurts. When the sun
band won't play, I'll always remember us this way. So when I'm all choked up and I can't find the words, every time we say goodbye, baby, it hurts. When the sun goes down and the band won't play, I'll always remember us this way. Ooh yeah, when you look at me and the whole world fades, I'll always remember us this way. RRI Live Music.